Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsandi Putra Aritonang dari kelas Smart X ITB. Akan mempresentasikan proposal saya berjudul penerapan teknologi chatbot dan natural language processing atau NLP untuk mendukung smart governance dalam manajemen pembayaran pajak, analisis kinerja dan dampaknya di Bapenda Kabupaten Baru. Baik, saya mulai dari latar belakang, di mana Bapenda Kabupaten Baru juga sedang berfokus pada penerapan smart governance untuk mendukung transformasi digital dan peningkatan layanan publik yang efisien dan transparan dengan memanfaatkan teknologi seperti cloud computing, big data, AI, dan otomatisasi agar pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan akurat. Penerapan teknologi chatbot dan NLP di Bapenda Baru dapat memudahkan akses informasi pajak, penyerahan pembayaran, serta meningkatkan pengolahan data pajak. Upaya ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat dengan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE yang mendorong digitalisasi layanan pemerintah di Indonesia. Kemudian untuk objek penelitian yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik Bapenda Kabupaten Baru dapat diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi chatbot dan natural language processing atau NLP, mana chatbot merupakan program komputer yang dirancang untuk meniru percakapan manusia sehingga memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan efisien antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mengintegrasikan teknologi NLP, chatbot dapat memahami dan merespon bahasa alami sehingga mempermudah proses komunikasi dan transaksi. Kemudian ini adalah gambaran desain research yang kami gunakan, di mana akan saya mulai dari menentukan needs, di mana karakteristik masyarakat Kabupaten Baru cenderung kurang tertarik menggunakan aplikasi digital untuk layanan pemerintah. Mereka lebih nyaman dengan metode yang konvensional, seperti datang langsung ke kantor atau bahkan menggunakan jasa calo untuk mengurus administrasi mereka. Tentu hal ini disebabkan oleh tingkat literasi digital yang rendah, di mana sebagian masyarakat mungkin merasa kurang terbiasa dengan teknologi atau menghadapi kendala dalam menggunakan aplikasi yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian kebiasaan lama yang sulit dirubah. Masyarakat yang terbiasa dengan layanan tatap muka atau sistem manual cenderung enggan beralih ke layanan yang berbasis aplikasi yang dirasa lebih rumit atau tidak familiar. Kemudian ketergantungan pada calo. Penggunaan jasa calo ini sering dianggap lebih praktis karena calo biasanya menangani seluruh proses administrasi dengan praktis, dengan cepat tanpa perlu interaksi langsung dengan sistem teknologi yang mungkin dirasa lebih rumit oleh masyarakat. Di mana kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam mendorong layanan digital di Kabupaten Baru, terutama dalam meningkatkan literasi teknologi dan memberikan edukasi mengenai manfaat layanan digital untuk mengurangi ketergantungan pada metode konvensional atau jasa pihak ketiga. Maka untuk mengatasi permasalahan ini, transformasi digital dan penerapan smart governance di Bapenda Kabupaten Baru sangat diperlukan, di mana peningkatan literasi digital, penyediaan akses teknologi yang lebih baik, serta pemberantasan praktik percaloan melalui layanan yang lebih transparan dan mudah diakses akan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pajak daerah. Kemudian pada ide solution, masyarakat Kabupaten Baru kurang berminat menggunakan aplikasi pemerintah karena rendahnya literasi digital. Meski begitu, mereka pun sebenarnya cukup adaptif dengan platform sosial media seperti WhatsApp dan Telegram. Hal ini menunjukkan adanya peluang untuk memperkenalkan layanan digital melalui media sosial yang mereka gunakan. Solusinya adalah mengintegrasikan chatbot dan natural language processing atau NLP ke dalam platform tersebut sehingga layanan digital tersebut lebih mudah diakses dan familiar. Pendekatan ini diharapkan untuk mengurangi ketergantungan mereka pada metode konvensional dan jasa calo, sambil secara bertahap meningkatkan literasi digital pada masyarakat.
Baik, kemudian dari sisi desain, yang pertama menggunakan aplikasi yang umum seperti WhatsApp atau Telegram, kemudian menggunakan teknologi Natural Language Processing, dapat diterapkan pada model-model seperti BERT atau GPT. Kemudian yang ketiga yaitu sistem dapat mengirimkan informasi kepada user. Kemudian untuk solusinya yaitu yang pertama integrasi aplikasi yang umum seperti WhatsApp atau Telegram dengan sistem yang berbasis NLP. Kemudian yang kedua, penerapan model-model seperti BERT atau GPT dapat di fine tune menggunakan dataset lokal dari Bapenda untuk meningkatkan pemahaman sistem terhadap percakapan yang berkaitan dengan informasi pajak dengan menerapkan algoritma seperti intent classification dan entity recognition. Chatbot mampu mengenali permintaan spesifik pengguna seperti pengecekan jumlah pajak terutang, penjadwalan pembayaran, serta memberikan panduan prosedur pembayaran pajak. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan dashboard khusus untuk memantau perkembangan sistem dan user, di mana dalam sistem juga terdapat data user sehingga uh, sistem dapat mengirimkan informasi kepada user apabila terjadi perubahan terkait regulasi atau aturan serta penagihan pembayaran apabila mencapai batas waktu tertentu, sehingga lebih menghemat waktu dan tenaga dalam penyebaran informasi. Kemudian untuk measurable impact, yaitu yang pertama yaitu kecepatan pelayanan dengan mengandalkan kecepatan respon dari chatbot serta keakuratan informasi yang dihasilkan dari NLP. Kemudian yang kedua yaitu kemudahan akses informasi dan komunikasi terhadap wajib pajak, memberikan kemudahan akses di mana pengguna dapat menggunakan aplikasi yang umum yang biasa digunakan seperti Telegram dan WhatsApp, serta menggunakan bahasa yang sehari-hari. Baik, untuk metodologi di mana saya menggunakan CRIPS-DM, mulai dari yang pertama yaitu business understanding, yaitu menentukan kebutuhan penerapan teknologi chatbot dan NLP di Bapenda Kabupaten Baru, yaitu berfokus pada peningkatan pelayanan publik yang responsif dan efisien melalui smart governance dalam manajemen pembayaran pajak. Kemudian yang kedua yaitu data understanding, yaitu mengumpulkan informasi terkait dataset lokal yang relevan dari Bapenda Kabupaten Baru. Data ini dapat mencakup informasi transaksi pembayaran pajak, pola pertanyaan masyarakat, dan format dokumen pajak. Kemudian yang ketiga yaitu data preparation, yaitu pertama melakukan preprocessing data untuk pelatihan chatbot seperti tokenisasi, stemming, dan penghilangan data yang redundan. Kemudian melabeli data untuk klasifikasi intent dan entity recognition. Kemudian membersihkan dataset untuk meningkatkan performa algoritma NLP. Kemudian untuk modeling, yang pertama yaitu melatih model NLP menggunakan algoritma seperti BERT atau GPT yang telah di fine tune dengan dataset lokal. Kemudian mengimplementasikan algoritma klasifikasi intent dan pengenalan entitas. Kemudian mengembangkan chatbot yang terintegrasi dengan aplikasi seperti WhatsApp atau Telegram. Kemudian untuk evaluation, di mana yang kami gunakan yaitu evaluation berbasis RAW, yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas ringkasan jawaban chatbot dengan membandingkan output chatbot dengan jawaban referensi atau ground truth. Metrik yang digunakan meliputi seperti ROC 1, 2, dan ROC L untuk pengujiannya. Kemudian ada BLUE, yaitu digunakan untuk mengukur akurasi respon chatbot berdasarkan kemiripan jawaban dengan referensi. Cocok untuk chatbot yang memiliki format respon yang lebih singkat dan terstruktur. Kemudian ada Meteor, yaitu evaluasi tambahan untuk mempertimbangkan sinonim dan fleksibilitas urutan kata dalam respon chatbot. Kemudian yang terakhir itu tahap deployment, yaitu melakukan implementasi chatbot pada lingkungan produksi, yaitu Bapenda Kabupaten Baru atau Kabupaten Baru itu sendiri. Kemudian memberikan pelatihan kepada staf Bapenda Kabupaten Baru untuk sosialisasi kepada masyarakat
Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan dashboard, pemantauan chatbot, dan sistem NLP. Kemudian untuk evaluation yaitu evaluasi ini terhadap pemenuhan requirement atau persyaratan sesuai dengan desain. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu mengevaluasi apakah chatbot dan sistem NLP ini telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan fungsional yang telah ditetapkan, termasuk integrasi dengan sistem pembayaran pajak yang ada. Kemudian fungsionalitas yaitu memastikan bahwa chatbot dapat mengakses informasi pajak, menjawab pertanyaan pengguna, dan memproses transaksi atau informasi sesuai kebutuhan. Kemudian usability dan user experience yaitu menilai kemudahan pengguna dan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan chatbot. Kemudian data pendukung yaitu dokumen spesifikasi desain, yaitu dengan dokumen yang merinci kebutuhan fungsional atau non-fungsional dan teknis dari chatbot dan NLP. Kemudian hasil pengujian yaitu hasil pengujian yang menunjukkan apakah chatbot dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kemudian umpan balik pengguna yaitu menilai masukan dari pengguna yang menunjukkan apakah chatbot memenuhi harapan mereka dalam hal interaksi dan penyampaian informasi. Kemudian tahap evaluasi terhadap pencapaian impact yaitu pengukuran dampak, menilai sejauh mana sistem chatbot dan NLP meningkatkan efisiensi manajemen pembayaran pajak seperti pengurangan waktu proses atau peningkatan akurasi. Kemudian peningkatan kepuasan pengguna dengan mengukur dampak sistem terhadap kepuasan pengguna, termasuk kemudahan akses informasi dan penyelesaian transaksi. Kemudian efektivitas biaya dengan mengevaluasi biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh, seperti pengurangan biaya operasional atau waktu yang dihemat. Kemudian yang terakhir yaitu data pendukung, yaitu yang pertama adalah data kinerja sistem, yaitu statistik mengenai penggunaan chatbot, waktu respon, tingkat keberhasilan dalam menjawab pertanyaan dan transaksi yang diproses. Kemudian ada survei kepuasan pengguna, yaitu survei atau kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan oleh chatbot. Kemudian yang terakhir yaitu laporan analisis dampak, di mana laporan itu merupakan laporan yang menganalisis dampak sistem terhadap proses manajemen pajak dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan. Nah, saya rasa seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.